Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa bergabung di Zoom meeting untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita. Semoga apa yang akan kita pelajari malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita memahaminya. Amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti biasa sebelum kita belajar kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan urutan doanya, pertama kita baca Fatihah, kemudian sholawat dan doa ya. Kita sama-sama aja ya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita telah berdoa kepada Allah. Semoga dengan doa ini kita diberikan kemudahan untuk memahami pelajaran yang akan kita pelajari malam hari ini, dan juga semoga kita bisa mengamalkannya. Baik Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada malam hari ini, ada Pak Khairun, ada Bu Napiri, ada Bu Ria. Apa kabar Bu Ria? Sudah sehat Bu? Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja ya. Pelajaran kita malam hari ini melanjutkan ya daripada latihan untuk bab fi'il ya, di mana di pekan sebelumnya kita sudah latihan bab fi'il ini dari awal ayat ya, beberapa kata kerja, yaitu mulai kata kerja kultum, kemudian nasbiro, kemudian pada'u, kemudian yukhrij ya. Kemudian sekarang kita akan mulai dari kata kerja tumbitu ya. Jadi dari ayat surat Al-Baqarah ayat 61 ini ya, ini
kalimat-kalimat yang saya tandai warna merah ini adalah semuanya fiil ya. Kita langsung saja kepada kata tumbitu ya. Kata tumbitu ya ini terdiri daripada 4 huruf ya. Ada huruf ta, ada huruf nun, ada huruf ba, ada huruf ta ya. Nabata. Ya. Nah, ahlan wa sahlan Pak Taka. Alhamdulillah sudah hadir ya. Nah, ya Baik. itu kalau komputer nggak bisa. Ya. Pun Kita aja ini. diskusinya saya mulai dari absen pertama tadi Bu Napiri ya. Halo Bu Napiri. Iya Pak, hadir. Untuk kata tumbitu ini kira-kira asal katanya dari huruf apa Bu? Nabata. Nabata. Baik. Sudah coba buka di kamus belum Bu? Sedang Pak. Sedang buka. Yang lain sudah ada yang lihat di kamus belum kata nabata? Belum Pak, belum. Baik. Belum. Ya. Kalau ada Halaman 1376. ya betul ya. Jadi di kamus untuk kata nabata itu ada di halaman 1376. Arti dasarnya apa Bu? Mengeluarkan debunya. Halo Bu? Ya, selesai jelas Pak. Arti dasarnya tumbuh. Putus-putus suaranya Bu. Tumbuh-tumbuhan ya. Ya, artinya di antara artinya itu oh ya, melalui chat ya. Ya, bertumbuh ya, betul. Jadi makna nabata itu bertumbuh. Ya, atau tumbuh. Tumbuh atau bertumbuh. Baik, saya mau tanya ke Pak Hairul, absen yang kedua. Kata tumbitu ini jenis fiil apa, Pak Hairul? Fi'il mudhari Pak. Fiil mudhari, ya betul. Tanda fiil mudharinya apa Pak Hairul? Itu ada tu-nya itu di depan. Ya, ada huruf ta ya, ada huruf ta di depan. Ya, betul. Ada huruf ta di depan. Baik. Jadi kata tumbitu itu asal kata dari nabata. Gitu. Oke. Stripnya apa ya tadi? Bu Napili tadi stripnya apa Bu? Nabata stripnya apa? Lemah. Lemah ya. Berarti nabata yang butuh ya. Yang butuh. Iya betul ya. Nah, berarti kan di sini kata tumbitu berasal dari kata nabata, kemudian stripnya doma, berarti yang butuh. Nah, sementara dalam ayat ini kata fi'il mudhari'nya tumbitu bukan tambutu, ya kan? Harusnya kan tambutu berarti tanbutu, ya kan? Nyambung nggak? Ya. Kan kalau di dalam kamus itu kan nabata kemudian stripnya doma berarti kan nabata yang butuh, ya kan? Nah, di sini tumbitu bukan tanbutu. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Bukan tanbutu tapi tunbitu. Ada yang tahu? Baik, ya. Jadi kata tumbitu yang berasal dari kata nabata, ya, nabata yang butuh harusnya tanbutu, tetapi di sini tunbitu itu karena kata nabata itu ditambah dengan satu huruf
hamzah di depan, yaitu ambata jadi yunbitu. Nah, ini adalah apa ya? Nanti kita akan pelajari di ilmu shorof ya. Jadi kata tunbitu kata dasarnya nabata. Nah, secara harokat fi'il mudhari'nya harusnya tanbutu. Tetapi di sini karena harokatnya tunbitu, tu-nya dhamma bukan fathah dan ba-nya juga fathah bukan dhamma, harusnya kan tu. Maka di sini diambil atau perubahan ini diambil dari kata nabata, kemudian nabatanya ditambah satu a hamzah di depan jadi ambata, maka baru ketemu fi'il mudhari'nya yumbitu. Nah, ini adalah salah satu ilmu yang akan kita pelajari nanti insya Allah di bab shorof namanya ya. Itu sekedar muqaddimah dulu ya. Baik. Untuk kata tunbitu bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Mungkin baru hadir. Bu Risa atau Bu Ria yang mungkin... Tadi saya masih bingung dengan tambata tadi, Ustaz. Kenapa? Kok fi'il mudhari'nya berubah bisa? Baru... Ini kan sekarang di tunbitu kan fi'il mudhari' Tat. Iya. Tunbitu kan fi'il mudhari'. Kok nanti tadi bisa berubah? Iya. Jadi begini Pak Taka. Kan kata tunbitu itu kan fi'il mudhari' ya kan? Ya. Nah, untuk asal kata tunbitu itu kan dari nabata ya kan? Ya, nabata. Nah, kalau merujuk kepada kata nabata di dalam kamus itu kan skripnya domah, ya kan? Harusnya kan nabata yang butuh, ya kan? Berarti kalaupun taknya di depan, yang berarti butuh, kan tan butuh. Ya kan? Oh gitu. Gitu. Ya. Jadi yang butuh atau tan butuh, ya kan? Beda huruf doang kan? Harokat tetap sama kan? Ya. Tetapi di sini ternyata harokatnya bukan tan butuh tapi tun bitu. Ya kan? Nah, kok bisa berubah jadi duma? Oke. Karena kata tun bitu ini yang harusnya tan butuh, maka kita harus mengetahui dari mana harokat domahnya ini di awal, kemudian huruf ba-nya sebelum satu huruf sebelum terakhirnya kasroh bukan domah ya kan? Maka ini diambil daripada fi'il dasar nabata yang sulasi ya kan 3 huruf kan? Ya. Ditambah dengan 1 huruf hamzah di depan. Jadi fi'il dasarnya dari nabata menjadi anbata. Anbata. Nah, dari kata anbata yang fi'il madinya baru nanti ketemu fi'il mudhari'nya yunbitu atau tunbitu. Nyambung? Ya. Ini namanya nanti kita akan pelajari di bab shorof namanya sulasi mazid harfin wahid. Oh. Nah, Bapak Ibu yang mungkin belum pernah belajar shorof atau mungkin baru dengar, nanti insya Allah kita pelajari. Jadi itu sebagai muqaddimah saja. Yang penting untuk sekarang kata tunbitu makna atau asal kata dasar di kamus itu tahu dulu dari kata nabata ya. Ibu-ibu ada yang mau disampaikan, tanyakan? Tidak ada Ustaz. Tidak ada ya, baik. Kita lanjut kepada kata atas tabdiluna ya. Kata atas tabdiluna. Nah, kita lihat. Saya mau tanya ke absen nomor 3 Pataka ya, tadi Pataka ya.
Pak Taka. Mhm. Kata atas tabdiluna, kalau kita cari di kamus Al-Munawwir, itu berasal dari kata apa? Eh, Ini kan hurufnya banyak tuh. Yang dihilangkan yang mana saja? Ingat, huruf tambahan yang dihilangkan ada 10. Dengan singkatan sa'al tumunina. Ah, itu huruf-huruf yang dihilangkan. Kayaknya kata dasarnya tadalu deh. Tadalu. Tal, dal, sama lam. Oke. Tadalu ya. Saya mau tanya ke yang lain dulu. Bu Ria, kira-kira dari asal katanya apa, Bu? Atas tabdiluna. Atas tabdiluna. Apa itu? Belum tahu Pak Ustadz. Belum tahu. Kira-kira menurut Ibu aja, kira-kira. Tebak-tebakan, nggak apa-apa. Sabada. Sabada. Oke, nggak apa-apa, Bu. Ya, nanti kita bahas. Kemudian Bu Risa, ada jawaban lain, Bu Risa? Kira-kira kata atas tabdiluna berasal dari kata apa? Sabada. Halo? Halo, Bu? Halo, cek. Ya, suaranya kecil. Silakan. Sabada, Ustadz. Tabada. Oke, nggak apa-apa, Bu. Saya mau tanya ke Bu Napiri. Kira-kira Bu Napiri atas tabdil Sama Pak. Tabada. apa, Bu? Tabadal. Saya tulis dikit aja. Oh iya, Saya, Pak. sebentar. Tabada, oke. Iya, ini habis hujan suaranya pada kurang jelas ya. Tapi suara saya jelas nggak ya? Jelas. Jelas. Oke, sekarang Pak Hairul. Ya, kira-kira dari asal kata apa nih? Katanya badal, Pak. Badal. Badal. Maksudnya ba, dal, sama lam gitu. Iya, mengganti, Pak. Badal. Oke. Jadi Kayak maksudnya badal haji. tiga hurufnya itu ba, dal, sama lam ya. Padahal. Betul. Oke. Kira-kira. Ya, baik. Terima kasih jawaban semuanya ya. Mau yang jawabannya sabada atau tabada atau badala atau yang lainnya, mari kita lihat ya. Gitu. Jadi jawaban singkat yang benarnya itu adalah dari kata badala. Badala ya. Ya, badala. Jadi di sini huruf hamzah A yang paling depan itu hapus, ya kan? Huruf ta itu dihapus. Huruf sin dihapus, ya kan? Huruf ta dihapus lagi walaupun ada 2, ya. Kemudian huruf wawu sama nun, ingat kalau ada huruf wawu dengan nun di akhir itu pasti dihapus. Berarti tinggal tinggal huruf ba, dal, sama lam. Badala. Nah, silakan coba cari di kamus. Itu kata badala kira-kira ada di halaman berapa itu? Halaman 65, Pak Ustadz. Betul, ada di halaman 65. Terima kasih, Bu Ria. Ya, jadi kata badala itu berada di Kamus Al-Munawwir di halaman 65 ya. Baik. Jadi sedikit saya jelaskan ya. Kata atas tabdiluna pertama huruf alif di depan itu satu huruf sendiri. Itu namanya hamzatul istifham. Ini belum kita pelajari. Jadi ini hamzah pertanyaan. Jadi satu huruf untuk bertanya itu bisa diwakili dengan huruf hamzah. Gitu. Oke. Jadi yang kata kerjanya itu
tastabdiluna. Gitu. Nah, tastabdiluna kan hurufnya ada berapa tuh? Ta, sin, ta, da, lam, ada 6. Ditambah ho dengan nun, berarti ada 8. Itu dihilangkan 5, jadi tinggal 3. Jadi kata tinggal huruf ba, dal, sama lam. Baik. Bu Ria, kata badala artinya apa, Bu? Arti dasarnya, Bu? Mengganti, berubah, Pak Ustadz. Ya, Berubah, mengganti mengganti. atau berubah, betul ya. Mereka Nah, berubah. ya. Nah, kira-kira siapa yang tahu nih? Kalau atas tabdiluna diartikan apa nih? Tabdiluna. Kalau kata badala kan mengganti. Sekarang kata atas tabdiluna diartikan apa kira-kira? Mereka berganti bulu kali. Oh, bukan. Bukan. Kira-kira ada yang mau mencoba mengartikan? Tadi kan kata badala mengganti atau merubah. Nah, kalau atas tabdiluna kira-kira kalau diartikan apa? Di chat boleh kalau memang susah suaranya. Itu A-nya pertanyaan ya. A itu pertanyaan. Berarti kan apakah ya kan? Jadi kira-kira apa artinya? Jadi ini kalau diartikan, Apakah mereka menggantikan? Apakah mereka nah ya Ibu Nafiri jawab nih, apakah kalian berubah? Oke. Ada lagi yang mau jawab? Ya. kalian bertukar pikiran? Ya. Apakah kaliannya betul? Ya, berubahnya juga betul atau juga bisa mengganti. Ya, jadi intinya apakah kalian berubah atau apakah kalian mengganti ya? Nanti disesuaikan dengan kalimat setelahnya sesuai dengan ayat ya. Tapi untuk kata atas tabdiluna itu artinya adalah apakah, A-nya apakah, atas tabdilu itu kalian, atas tabdiluna kalian merubah atau mengganti. Oke. Nah, untuk kata badala ini jenis fiilnya fiil apa nih? Madi, mudore atau amar? Bu Risa. Madi. Sebentar, Bu Risa. Tastabdiluna ini fiil mudore, fiil amar, apa fiil madi? Tastabdiluna. Mudore. Itu mudore. Fiil mudore. Tanda fiil mudorenya apa, Bu? Ada anak itu. Ya, ada huruf ta ya di depan. Baik, betul ya. Jadi tastabdiluna itu adalah fiil mudori. Oke, saya tanya ke Pak Taka nih. Tastabdiluna berasal dari kata badala, ini jenis apa? Udah ya, nanti ya. Maaf ya, pertanyaannya nanti di halaman setelahnya. Maaf. Kita lanjut dulu Bu Pataka ya ke kata ihbitu ya. Oke, kata ihbitu Pataka. Kata ihbitu ini asal katanya apa Pataka? Ihbitu. Ya. Ihbitu. Habata. Habata apa habato? Habata. Ini to Pak, bukan tak. Oh ya, habato. Habato. Oke. Kira-kira kalau di kamus ada yang sudah buka kamus enggak? Habato ini ada di halaman berapa? Habato. 1484 Pak Ustadz. Oh iya betul. Ya, terima kasih Bu Ria. 1484. Di sampingnya stripnya apa Bu Ria? Habato stripnya fathah, doma, kasroh? Domah.
Oke, ya betul juga Bu Nafi jawabannya ya. Jadi kalau domah berarti habato ya, 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 butuh. batu. ya Ya, butuh. butuh. Ya kalau Ya, domah berarti butuh. habato ya butuh ya. 1484 ya, Tat? Ya 1484 ya. Nah ini kata habato, Pataka artinya apa di kamus habato? Tat, habato. Habato. Memasuki. Memasuki. Ya, Tat. Memasuki, Tat. Terus apa lagi di bawahnya? Mendatangi. Mendatangi. Ya, oke ya. Nah, kalau di ayat ini kira-kira diartikan apa nih ihbitu? Dimasukkan ya. Nah, saya mau tanya nih ke siapa nih? Ke ini ada yang jawab di chat. Ya, bersegeralah. Bu Napiri jawab bersegeralah. Oke, ada jawaban lain nggak kira-kira? Kata ihbitu, ini kan, saya tanya dulu nih. Ke siapa yang tahu nih ihbitu ini fiil apa nih? Amar, Pak Ustadz. Fiil amar, betul ya. Kenapa fiil amar, Bu? Alif. Ada alif, kemudian ada huruf setelahnya itu harokatnya sukun. Iya, betul ya. Di depannya ada alif tidak berharokat ya. Ini tanda fiil amar dan di akhirnya ada sukun, betul ya. Ini adalah fiil amar. Berarti kalau fiil amar artinya bagaimana nih cara mengartikannya? Silakan yang punya jawaban. Ihbitu ini diartikan apa? Ada yang menjawab bersegeralah, ada yang menjawab turunlah kalian. Ada lagi jawaban lain? Pak Hairul, Pak Taka? Belum. Artinya apa? Sama Pak. Sama Pak, turunlah kalian Pak. Turunlah kalian. Oke. Coba kalau di terjemahan ayat Al-Quran apa? Ada yang lihat Al-Quran nggak? Iya itu Pak artinya, turunlah kalian. Ihbitu misrong, ya kan? Ya ini Bu Napiri jawabannya diralat ya, dari turunlah menjadi masuklah. Nah ini yang paling mendekati ya. Jadi yang paling mendekati untuk makna di ayat adalah masuklah kalian ke sebuah kota ya. Ihbitu misrong ya. Jadi masuklah kalian ke sebuah kota. Oke. Sekarang kita lanjut kepada kata sa'altum ya, kata sa'altum. Saya mulai lagi dari absen pertama, Bu Napiri. Kata sa'altum ini asal kalimatnya, fiil dasarnya apa, Bu? Sa'ala. Sa'ala. Sa'ala yas'alu. Sudah dilihat di kamus belum, Bu? Belum. Belum, ya. Ada yang sudah lihat kamus kata sa'ala, ini betul sa'ala. Ada di halaman berapa? Di huruf sin. Sin, hamzah. Itu berarti dekat tuh. Jadi kalau buka huruf sin itu nggak jauh karena langsung hamzah. Ada yang sudah tahu halaman kamusnya berapa? 600. Tadi asal katanya 600. Sa'ala, Ya, Pak. betul. Ada di halaman 600 ya. Sa'ala. Oke. Lalu meminta. Ya, Sa'altum kalian meminta. ya. Jadi sa'altum ini artinya meminta atau arti lain juga bertanya, boleh ya. Itu di antara makna sa'ala itu meminta, bertanya ya. Betul. Tanda pi ini menurut Bu Napiri sa'altum fi'il apa, Bu? Fi'il amr, fi'il mudhari, fi'il madhi. Tum fi'il madhi, Ustaz. Kenapa alasannya? Karena ada tum. Ya, betul ya. Jadi Setiap kalian
Iya, setiap kata kerja yang diakhiri dengan tum, ya, ta, tum, ti, nah itu tuma itu adalah termasuk tanda fiil madhi. Baik, terima kasih ya. Kita langsung ke halaman selanjutnya. Nah ini jawabannya ini di halaman ini jawabannya nanti saya share ya. Kemudian sekarang di halaman keduanya untuk kata itu, nah ini. Bentuknya fiilnya ini lazim atau muta'addi Pak Khairul. Kira-kira kata tunbitu berasal dari nabata itu fiilnya lazim atau muta'addi Pak Khairul? Lazim. Itu lazim Pak ya. Lazim itu tidak butuh objek. Kalau muta'addi butuh objek atau ada objeknya. Ini diartikannya kan ditumbuhkan ya. Bertumbuh. Ditumbuhkan. Ya. Jadi bukan tumbuh tapi ditumbuhkan. Jadi kira-kira ini apa nih? Pak Taka atau Pak Hairul, muta'addi apa lazim? Tidak perlu objek Pak. Betul. Kenapa? Ditumbuhkan itu tidak ada objek Pak. Tidak ada objek ya? Muta'addi, Pak. Ibu-ibu ada yang tahu jawabannya? Muta'addi. Kalau ditumbuhkan ada objek Ustadz jadinya. Iya. Tadi. Ya betul ya. Yang lain? Ya betul. Jadi kata tunbitu itu memang di situ adalah fiilnya fiil muta'addi ya, bukan lazim. Betul ditumbuhkan ya. Ditumbuhkan atau menumbuhkan ya, sebenarnya ini diartikannya bisa ditumbuhkan atau menumbuhkan. Kalau nabata itu tumbuh. Nah, kalau yang nabatanya tumbuh, nah itu lebih cenderung kepada lazim ya. Oke, kata tunbitu Buria ini termasuk maklum atau majhul, Bu? Maklum, Maklum majhul ini adalah jenis fiil yang pasif atau aktif. Yang maklum aktif, yang majhul itu pasif. kalau ditumbuhkan majhul, pasif. Majhul, Bu ya? Kalau Majhul. menumbuhkan maklum, butuh objek ya Pak Ustadz. Berarti maklum. Maklum, oke. Ada yang mau jawab majhul? Enggak ada. Maksud tadi pasif ya? Menurut Buria itu maklum. Menurut Pataka, tumbi itu apa nih? Maklum majhul? Bukannya Majhul. majhul ya Ustaz? Kenapa, Bu? Bukannya majhul. Ini siapa yang bilang majhul? Buri saya? Iya. Oke. Pataka juga. Oke, nggak apa-apa, kita diskusi. Coba kita perhatikan kata tunbitu. Ini kan fi'il mudhari ya. Ya. Kemudian fi'il mudhari secara harokat depannya doma. Ini tanda majhul kan? Ya. Kemudian satu huruf terakhirnya kasroh. Ini tanda majhul mudhari bukan? Majhul madhi. Nah, ya. Ingat kalau satu harokat terakhirnya kasroh itu tanda majhul madi. Karena Majhul madhi. berarti tidak sesuai kaidahnya ya. Cuman yang depannya saja yang sama kaidahnya. Tapi satu huruf terakhirnya tidak sama kaidahnya. Nah, kalau fi'il mudhari mau dimajhulkan, kata tumbi itu jadi apa nih? Ada yang tahu? Tunbatu. Oh, betul ya, Bu Nafri, terima kasih ya. Jadi kalau fi'il mudhari itu depannya doma sama dengan fi'il madhi. Kalau dimajhulkan ya, tetapi satu huruf terakhirnya kalau fi'il mudhari fathah bukan kasroh. Yang kasroh itu adalah fi'il madhi.
Jadi jawaban Bu Ria tadi betul ya. Jadi maklum ya, bukan majhul. Oke. Kemudian kata tunbitu yang berasal dari kata nabata menurut Bu Risa. Ini fi'il sahih apa fi'il mu'tal, Bu? Sahih, Ustaz. Sahih. Ya. Sahihnya salim atau mudhoaf atau mahmuz? Sahihnya Kan ada tiga, bentar. ada Salim. salim, ada mahmuz, ada mudhoaf. Salim. Salim, betul ya. Karena tidak ada hamzah dan tidak ada tasdid ya. Kata nabata itu adalah fi'il sahih salim ya, bukan fi'il mu'tal. Oke. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Oke. Nanti kalau kurang ngerti bisa chat atau di grup ya. Baik, sekarang kita lanjut kepada kata atas tabdiluna. Untuk lazim muta'addinya nih, kira-kira menurut Bu Risa, atas tabdiluna lazim atau muta'addi, Bu? Tadi artinya apa ya, Ustaz? Artinya mengganti, merubah. Nanti merubah berarti lazim. Lazim. Tidak butuh objek ya? Betul ya? Merubah. Kira-kira merubah butuh objek nggak? Itu ya, Ustaz. Iya, Merubah berarti ada objek kan? Heeh. Nah, berarti muta'addi ya. Jadi kalau Muta'addi. mengganti, merubah itu kan berarti ada objeknya. Berarti itu atas tabdilun itu berarti muta'addi. Oke. Menurut Bu Napiri, atas tabdiluna maklum atau majhul, Bu? Aktif, maklum, Maklum, betul. maklum. Menurut Pak Hairul, kata atas tabdiluna berasal dari kata badala itu fi'il sahih apa fi'il mu'tal? Sahih, Pak. Fi'il sahih. Sahihnya salim, mahmuz atau mudhoaf? Salim, Pak. Salim, bagus. Terima kasih ya. Sekarang kita ke kata ihbitu. Ihbitu. Nah, ini Bu Pataka, kata ihbitu ini fi'il lazim atau muta'addi? Ihbitu. Iya. Kalau butuh objek berarti Butuh objek enggak? enggak butuh objek. Enggak butuh objek. Artinya turunlah, masuklah kan tadi kan? Masuklah ke Ya, mana? masuklah. Oh iya ya, butuh objek ya. Betul, jangan masuklah ke kota kan? Iya. Berarti ini adalah fi'il muta'addi. Baik. Muta'addi. Oh, Ria, kata ihbitu ini fi'il sahih apa fi'il mu'tal, Bu? Fi'il sahih. Sahihnya salim, mahmuz atau mudhoaf? Salim. Salim, bagus. Terima kasih. Sekarang kata terakhir untuk halaman ini, sa'altum menurut Bu Risa, lazim atau muta'addi, Bu? Saltum tadi artinya apa ya, Ustaz? Maaf, Ustaz. Meminta. 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 Meminta apa kan? Ini fi'il madhi ya? Ini fi'il Muta'addi. Lazim atau muta'addi, Bu Risa? Sa'altum. Butuh objek kan kira-kira? Meminta ya? Ya. Butuh objek. Ya berarti muta'addi atau lazim. Muta'addi. Muta'addi, bagus. Terima kasih. Kembali ke Bu Napiri. Altum ini maklum atau majhul, Bu? Itu fi'il amr ya? Iya. Kalian telah memohon. Maklum. Maklum, betul. Pak Hairul, sa'altum ini asal kata dari sa'ala, fi'il sahih atau fi'il mu'tal? Fi'il sahih, Pak. Sahih. Sahihnya salim, mahmuz atau mudhoaf?
Itu Salim, Pak. Iya, Salim ya, bukan Mahmuz. Lupa itu tandanya. Sa'altum ini kan berasal dari kata sa'ala, ya kan? Nah, ini kata sa'ala ini fi'il sohinya Salim atau Mahmuz? Pak Taka? Saya masih bingung Salim, Mahmud sama Salim. Ingat Mahmud. kalau Salim nggak ada hamzah. Di sini kan ada hamzah. Ya, Ada jawaban di chat Ada Hamzah ya. ini Berarti adalah Mahmud. Mahmuz, betul ya. Ingat kalau ada fiil yang ada hamzahnya itu disebutnya fiil mahmuz ya. Itu. Kalau ada tasdid itu mudhoaf. Kalau nggak ada hamzah dan tasdid dan nggak ada huruf illah maka disebutnya sahih salim. Sahih Salim. Pak Herul bisa dipahami, Pak? Bisa, Pak. Oke. Bisa. Ya. Baik, lanjut ya. Di halaman terakhir nih untuk malam ini insya Allah kita selesaikan, yaitu kata doribat, kemudian masih ada 2 halaman ya. Ba'u, kanu, sama yakfuruna. Oke. Sampai di sini ada yang belum dipahami? Saya menjelaskan terlalu cepat enggak? Enggak. Baik ya. Ini kan latihan ya. Nanti insya Allah kalau malam ini selesai, minggu depan kita masuk kepada isim ya. Tetapi di bab isim nanti tetap contoh-contohnya saya ambil dari ayat. Kalau di situ ada fiil, kita akan bahas juga hitung-hitung murojaah ya. Baik, kita lanjut kepada kata duribat. Kita tadi terakhir pataka ya. Ya. Nah, kira-kira kata duribat ini asal fiilnya dari huruf apa nih? Fiil madinya? Fi'il Madinah, Doroba. Doroba. Ya, kalau di kamus kira-kira sudah ada yang buka belum? Ada di halaman berapa? 815. 815. 815, betul ya. Oke. Kemudian saya mau tanya ke Buria. Kata doriba berasal dari kata doroba, artinya apa Bu? Arti dasarnya Bu? Bergerak, Ustaz. Iya, bergerak ya. Atau juga artinya bisa Timpakan pada mereka. memukul juga bisa ya kata doroba ya. Memukul. Ya, memukul. Kata doroba itu di stripnya apa? Fathah apa kasroh? Kasroh. Kasroh berarti doroba yad. Ya, 1000. Ya, 1000. Ribu. Ya, 1000. Ribu. Ya, Buria ya, doroba yad ribu. Ribu. Oke, saya mau tanya ke Bu Risa. Kira-kira kata duribat ini termasuk jenis fiil apa Bu? Madi, mudhari atau amal Bu Risa? Fiil yang belakangnya Kak. Maldi ya? Fiil madi, betul ya. Jadi ingat, kalau di akhirnya ada taknis, tak yang sukun itu pasti fiil madi ya. Jadi tandanya adalah taknis. Oke. Sekarang kita langsung kepada kata ba'u ya, kata ba'u. Saya menanya ke masih Bu Risa nih, kira-kira menurut Bu Risa kata ba'u ini kalau di kamus Al-Munawir berasal dari kata apa Bu? Ba'u. Ba'u tanpa wawu sama alif. Ba alif u. Ba alif u gitu Ustaz. Ba alif sama hamzah ya? Ya. Jadi ba'a gitu ya? Ba'a. Ya, betul ya. Jadi kata ba'u itu di dalam kamus bisa dicarinya di kata ba'a. Ba, harokat fathah, kemudian alifnya sukun, kemudian hamzahnya fathah. Ba'a. Ada yang sudah cari di kamus di halaman berapa? Sudah. Halaman berapa? 116 saat. Oh, betul, 116 ya. Jadi kata ba'a ada di halaman 116. Apakah arti dasarnya apa ba'a?
Kata dasarnya, Makna dasar. mana dasarnya? Mereka kembali. Kembali. Oke ya, ba'a Kembali. kembali. Stripnya apa? Doma, fathah, kasroh? Roma Ustadz. Doma. Jadi ba'a ya bu'u ya, betul ya. Jadi ba'a ya bu'u. Tadi Bu Risa jawab ya. Doma. Yes. Oke. Baik, selanjutnya kata ba'u. Saya mau tanya ke Bu Napiri. Ini fi'il apa, Bu? Mudhari, amr, atau madhi? Bukan mudhari karena nggak ada ananya. Kalau madhi harusnya fa'a. Kalau amr nggak ada awalan alif. Jadi apa? Jadi apa ya? Ada huruf depannya kah Ustadz? Huruf jar atau apa di depannya? Di ayat apa ya? Kalau ada huruf jar pasti isim. Berarti Oh iya sih. nggak saya masukkan di halaman ini. Huruf nasab, huruf jazm. Huruf jazm ada nggak? Sebelumnya, sebelum ba'u. Ada huruf jazm. Saya belum tahu ayat fullnya. Coba lihat di ayat atasnya ya. Ayat di atasnya kita coba lihat. 61 ya, Kak? Sebelum kata ba'a itu nggak ada ya, huruf jazm nggak ada. Adanya huruf Ada. waba. Wabah. Bamas. Oke. Tadi kan menurut Bu Natiri fi'il mudhari bukan, fi'il amr bukan, tinggal fi'il madhi. Bu, kira-kira fi'il madhi enggak? Memang. Susun 3 huruf, rokat akhir. Iya Pak, fi'il madhi. Merah. Kalau fi'il mudhari bukan, fi'il amr bukan, itu jelas Berarti fi'il madhi. Ya. Ingat, kalau ada fi'il yang tanda mudhari'nya enggak ada, tanda amrnya enggak ada, diakhiri dengan wawu, sukun dan alif, itu pasti fi'il madhi ya. Berarti tandanya yang waw sama alif atau jawabannya adalah karena tidak ada tanda-tanda fi'il amr dan fi'il mudhari gitu Ustaz. Ya, semua tanda itu betul, Bu. Semua betul. Iya. Jadi kan memang nggak ada tanda fi'il mudhari ya kan? Tanda amr juga tidak ada kan? Gitu. Jadi otomatis tandanya adalah di sini selain yang tidak ada tanda fi'il mudhari dan fi'il amr, ada wawu sukun dan alif ya. Baik. Ini maknanya apa ya? Tanda-tanda seperti ini memang tidak disebutkan di tanda fi'il ya, tanda fi'il madhi. Nanti adanya kita pelajari di bab sorof. Nah, nanti di sorof itu ada namanya tasrif istilahi dan tasrif lugawi ya. Nanti perubahan suatu kata kerja yang disesuaikan dengan fa'ilnya, subjeknya. Sebagai tambahan, dalam bahasa Arab, setiap kata kerja itu ada subjeknya. Nah, subjeknya itu kan bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang, apakah juga laki-laki, perempuan, gitu kan. Itu nanti akan merubah kata kerja itu. Nah, itu nanti akan kita pelajari di ilmu sorof, insya Allah ya. Seperti itu. Jadi kalau tadi Bu Napiri mungkin juga yang lainnya agak mungkin bingung ya, ini tanda fi'il madhinya juga apa gitu kan. Emang kalau di pelajaran yang kita pelajari tanda fi'il madhi kan tidak menyebutkan tanda waw dengan alif ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk kata kanu ya, pataka nih, pataka kanu Pak Hairul. Kata kanu ini berasal dari kata apa, Pak Hairul? Halo? Ya Pak. Kata kanu ini berasal dari kata apa? Kata dasarnya kalau di kamus? Saya belum lihat Pak. Belum lihat ya. Ada yang pataka? Kata kanu berasal dari kata apa?
Kana. Kana. Ada di halaman apa? Berapa di kamus? 1241. Wah, betul ya. 1241. Apa arti dasarnya, Pak Taka? Kana. Mereka ada. Hah? Mereka ada. Ada ya, ada atau juga menjadi ya. Ini sebenarnya Jadi, kana ini nanti ada bab khusus ya, ada dalam grammar bahasa Arab disebutnya kana wa akhwatuha. Nanti kita pelajari ya. Tapi untuk sekarang pil dulu ya. Oke, ke Buria. Kira-kira kanu ini jenis pil apa, Buria? Pil madi, pil mudhari, pil amr, Bu? Fi'il madi sama kayak yang ba'u. Betul ya, ingat ya kalau ada tanda begitu udah pasti fi'il madi. Oke, terima kasih Bu Ria. Sekarang kata yakfuruna, Bu Risa. Ini kira-kira berasal dari kata apa, Bu? Yakfuruna. Kafaro. Kafaro. Kafaro, betul ya. Ibu sudah lihat di kamus, Bu? Belum, Ustaz. Belum. Ada yang sudah lihat di kamus kata kafaro ada di halaman berapa? 1217. Wah, mantap. 1217 ya. Ada di halaman 1217. Jadi 1217. Kira apa arti dasarnya, Petaka? Kafaro. Mereka kufur. Kufur atau ingkar ya, mengingkari atau mengkufuri ya. Ya. Oke. Masih ke Bu Risa. Kata yakfuruna ini jenis fi'il apa, Bu? Madi, mudhari atau amr, Bu? Mudhari. Mudhari. Tanda fi'il mudharinya apa, Bu? Depannya ada huruf ya. Ada huruf iya, betul ya. Bu Napiri, kalau yakfuruna diartikan apa, Bu? Dia Kalian. telah kafir. Mereka. Mereka ya. Oh iya, mereka. Mereka telah kafir. Mereka sedang. Sedang, betul ya, karena fi'il mudhari ya. Mereka sedang kafir atau mereka sedang mengingkari ya. Kalau kata kerjakan lebih jadi gini, dikatakan orang kafir itu dikatakan kafir karena mengingkari ya. Jadi kalau diterjemahkan sebenarnya lebih tepat mengingkari. Jadi mereka sedang mengingkari seperti itu. Baik, terima kasih. Lanjut di halaman setelahnya. Ini jawabannya. Kata duribat. Masih Bu Napiri. Ini lazim atau muta'addi, Bu? Butuh objek mutaaddi. Muta'addi. Baik. Pak Khairul. Duribat fi'il ma'lum atau fi'il majhul, Pak Khairul? Pasif atau aktif? Itu artinya apa? Duribat itu artinya tadi memukul. Doroba. kalau di dalam terjemah Al-Quran sih ditimpakan ya. Ya. Jadi kira-kira pasif atau aktif? Pasif, Pak. Pasif. Pasif itu majhul apa maklum, Pak? Itu maklum boleh, Pak ya. Kalau maklum itu artinya aktif, berarti Majhul. ya. Jadi sekedar mengingatkan, lazim itu tidak butuh objek, muta'addi butuh objek, maklum itu aktif, majhul itu pasif. Oke, terima kasih Pak Khairul. Ke Pataka, kata duribat, fi'il sahih atau fi'il mu'tal? Halo? Oke. Ke Buria, fi'il sahih atau fi'il mu'tal, Bu? Sahih, Pak Ustaz. Sahihnya sahih apa? Salim atau mahmuz atau apa mudha'af? Salim. Salim. Oke, betul ya, sahih salim. Oke, sekarang kata ba'u, Bu Risa. Ini termasuk lazim atau muta'addi? Tadi artinya kembali ya, Ustaz ya. Iya, kembali. Tidak butuh objek ya, Ustaz. Tidak butuh Lazim. lazim ya. Putusan. Kalau butuh minta adi. Lazim. Coba kata ba'u itu kira-kira butuh objek nggak?
Kembali. Kembali. Kembali itu tidak butuh objek. Tidak butuh objek ya? Kembali udah selesai. Tidak butuh objek. Lazim. Saya kembali. Lazim, Pak. Saya kembali. Oke. Yang lain ada yang mau jawab beda? Bu Ria, Bu Napiri, Pak Hairul, Pak Taka? Lazim saya. Lazim, Pak. Lazim ya? Oke. Sekarang termasuk maklum atau majhul Pak Taka? Kata ba'u. Masul. Majhul. Ya. Yang lain? Majhul atau maklum? Ya, Maklum. ini mau alif kan ini. Halo? Maklum, Pak. Maklum. Pak Hairul maklum. Yang lain? Maklum, Ustaz. Ya, Pak Bu, ya, Bu Risa maklum. Yang lainnya. Jadi kata ba'u ini fiilnya maklum, Pak Taka ya. Oke. Bu siapa ya? Tadi terakhir Pak Taka. Ke Bu Ria ya. Kata ba'u ini fiil sahih apa muta'addi Bu Ria? Sohih muta'adi. Mu'tal. Mu'tal maksudnya. Mu'tal, maaf, sahih mu'tal. Mu'tal, Pak. Mu'tal apa nih, Bu? Nah, itu dia. Ada misal, ada nakis, ada misal, ada ajwab, ada nakis, ada lafif. Mu'tal. Itunya di tengah. Kalau misal di awal huruf ilahnya. Kalau ajwab di tengah. Kalau nakis di akhir. Kalau lafif ada 2 huruf ilahnya. Oh, di tengah. Berarti? Berarti yang kedua tadi apa? Ajwab. Ajwab, betul ya. Kalau di tengah ajwab, kalau di depan misal, kalau di akhir nakis, kalau ada 2 huruf lafif. Di sini adalah ajwab. Terima kasih. Sekarang Bu Risa, kanu, lazim muta'addi, Bu. Kanu itu artinya menjadi, bukan Ustaz. Menjadi atau ada juga boleh. Oh gitu. Ya. Kalau menjadi butuh objek. Kalau ada, Tidak butuh. ya, pilih yang mana? Yang muta'addi apa lazim? Pilih yang lazim aja deh. Ya, jadi kalau di ayat untuk kata kanu lebih cenderung kepada makna lazim ya, tidak butuh objek ya. Karena gini, sebenarnya kata kanu ini ada bab sendiri ya, di nanti kana wa akhwatuha, apa ya. Bu Napiri, kanu ini fi'il ma'lum apa majhul, Bu? Fi'il oh, aktif. Aktif apa sih ya? Ada maklum atau majhul? Maklum, Pak. Maklum, oke. Kemudian masih Bu Napiri, ini sahih apa mu'tal? Mu'tal ajwaf. Mu'tal ajwab. Ya, secara huruf betul ini adalah mu'tal ajwab dari kana. Tetapi menurut para ulama ternyata saya baca-baca itu di beberapa kitab termasuk i'rab Quran, dia ada pengecualian untuk kata kana, dia fi'il naqis. Kok nakis terakhir, Pak? Nah, itu dia ya. Jadi ini pengecualian, Bu. Jadi kalau secara huruf dia di tengah kan, ajwab. Betul. Tetapi menurut para ulama kata kana yang kemudian itu dia disebutnya nakis. Kenapa nakis? Karena nanti memang punya bab tersendiri. Disebut nakis bukan dari hurufnya tetapi dari makna kata tersebut yang memang punya kaidah tersendiri, sehingga nanti kalau kita sudah belajar kaidahnya itu akan menunjukkan kalau kana itu memang fi'il naqis. Jadi dia dilihatnya dari segi maknanya, Bu.
Tapi kalau dari segi huruf, jawaban Ibu ajwab betul. Tapi kalau secara istilah, para ulama memasukkan kata kana ini kepada fi'il mu'tal naqis. Nafis ya. Ini sebagai tambah informasi saja ya. Nanti gini, soalnya nanti kalau sudah belajar isim, belajar sorob, nanti saya akan tampilkan satu kitab ya, namanya I'rabul Quran. Itu cara menganalisa itu nanti berupa kitabnya itu gundul, tidak berharokat. Jadi nanti kita akan belajar cara membaca yang tidak berharokat. Nah itu, di situ untuk kana di kitab itu, dan saya cari juga alasannya di literasi yang lain, ternyata banyak dianalisanya sebagai fi'il naqis. Jadi supaya nggak kaget aja nanti kalau kita masuk kepada kitab itu, kita belajar yang gundul ya, itu tidak kaget gitu. Oke, terima kasih ya. Itu sebagai tambahan saja. Silakan jadi catatan ya. Kemudian yakfuruna, kata yakfuruna ke Pak Hairul. Yakfuruna lazim muta'addi Pak Hairul. Muta'addi. Katakan muta'addi Pak Hairul. Yang lain? Ada yang mau ikut jawab? Muta'addi lazim. Lazim. Burisa lazim. Yang lain? Ya, silakan. Ya, kalau di ayat kata yakfuruna ini lebih cenderung kepada muta'addi ya. Mengkupuri apa? Jadi mengkupuri, mengingkari. Jadi ada yang diingkari. Oke. Kemudian saya ke petaka. Yakfuruna ini maklum atau majhul? Mashul. Majhul. Pasif. Ya, insya Allah. Yakin? Yang lain? Yakfuruna ini maklum atau majhul? Maklum. Buria maklum. Yang lain? Maklum, Pak. Maklum, Pak Hairul. Yang lain? Maklum juga. Ya, berusaha maklum. Betul ya. Jadi ini Belum ya? petaka kata yakfuruna ini Alasannya adalah maklum. Kalau majhul, saya mau tanya nih. Siapa yang bisa merubah kata yakfuruna itu menjadi majhul? Siapa yang bisa? Yukfaruna. Kalau kafaro. Ya betul ya. yaf'aluna. Yukfaru ya, kan ini kan yakfuru berarti yukfaru ya gitu. Yukfaru. Jadi yaknya depannya dhamma, kemudian satu huruf sebelum terakhir huruf Tengahnya difathahkan. Faru. fathah. Ya. Oke. Yukfaru. Terima kasih ya Bu Nafiri. Kemudian Bu Ria. Yakfuruna ini fi'il sahih apa fi'il mu'tal, Bu? Sahih salim, Pak Ustadz. Sahih salim. Terima kasih. Kita percepat dikit. Halaman selanjutnya yaitu yaqtuluna asau kanu ya'tadun. Nah, ini selesai insyaallah malam ini. Biar minggu depan kita masuk ke bab isim ya. Nanti di isim juga kita akan banyak latihan sambil merojaah ke bab fi'il. Oke, kita mulai ke Bu Lisa. Yaktuluna, ini asal katanya apa Bu kalau di kamus? Kotala. Kotala. Ada yang sudah lihat di kamus kata kotala ada di halaman berapa? Seribu 1091 betul ya. Arti dasarnya apa? 1091 betul ya. Arti dasarnya apa? 1091. 1091. 1091 betul ya. Arti dasarnya apa? 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 1091 betul ya. Arti
arti dasarnya membunuh ya. Membunuh. Nah, stripnya apa nih? Domah, fathah, kasroh. Qatala, Doma. domah, Qatala dom. Kasro anu. qatala ya. Fathah. Qatala yaktulu ya, domah. Baik. Doma. Ke Burisa ya. Tadi terakhir Buria ya. Burisa Pak. Sekarang Burisa ya. Saya Ustadz, tadi terakhir saya. Terakhir Burisa ya. Iya. Oke. Sekarang berarti kembali ke Bu Napiri. Yaktuluna ini fiil apa Bu? Bu Napiri. Madi, mudhari, amar. Fi'il mudhari karena ada ya. Oke, terima kasih, Yaktuluna. betul. Ada ya. Mereka sedang membunuh. Iya, kalau diartikan secara ini mereka sedang membunuh, ya. Betul, ya. Kemudian kata asau. Asau ini Pak Hairul. Ini berasal dari kata apa nih? Asau. Soy. Di kamus kira-kira berasal dari kata apa nih? Asoya. Asoya. Ya. Oke, Pak Hairul Belum lihat, Mbak. belum lihat. Yang lain, Bu Ria, Bu Risa, Bu Napiri? Madhi, Ustaz. Iya, maksudnya asal katanya Bu. Asau. Sowa. Asoka Asoya. atau asoya atau aso. Itu ada iya-nya, Ustadz. Ada ya-nya. Oh, ada iya. Saya kasih pilihan nih. Bukan ya. Asowa. Saya kasih pilihan ya. Jangan nanti pilih. Asowa, asoya, atau aso. Coba. Siapa yang pilih asowa? Nggak ada. Siapa yang pilih asoya? Saya. Asoya. Oke, Pak Taka. Siapa yang pilih aso? Saya Pak, alif, shot, So. ain, sof, alif. Sof. Ini alif miring, alif apa namanya? Alif itu. Ya, Alif jadi terbang. yang betul adalah yang aso, ya. Terakhirnya alif bengkok. Halaman 939. 939 betul ya. Jadi ini dari kata aso, ain, sod, sama iya yang nggak bertitik disebutnya alif, ya alif bengkok kalau di Alif bengkok. ya. Bukan iya. Oh, saya bacanya asoya. Nah, Aso ya. Bu Nafilita, itu makna dasarnya apa Bu aso? Mendurhakai atau tidak taat. Ya, mendurhaka itu tidak taat. Oke. Taat. Oke, sekarang tadi telah siapa ya terakhir? Pak Hairul ya. Pak Taka, kata asau ini fi'il apa nih? Madi, mudhari, amar, Pak Taka. Madi. Madi, baik, terima kasih. Tanda fi'il madinya apa, Pak Taka? Fi'il madinya ada sukun waw. Ya, betul ya. Oke. Sekarang kanu, ini tadi udah dibahas ya. Langsung kepada ya'taduna. Oke, ke Buria. Kata ya'taduna ini kira-kira berasal dari kata apa, Bu? Atada. Atada. Oke, Bu Risa? Ada Pak. Hah? Ya, Ustadz? Kenapa, Ustadz? Berasal dari kata apa? Ya'taduna. Ada. Atada juga. Oke. Bu Napiri? Bentar Pak, masih cari di kamus. Masih nyari. Ada atuda. Halaman 892. Ada. Atuda. 908. Siap. 908. Oke. Pak Hairul? Ya'taduna berasal dari kata apa nih? Atada. Pak Taka? Iktada. I'tada. I'tada berapa huruf itu? 3. I'tada 4 dong. 4 ya. Iya. 3 hurufnya apa? Ini kan ya'taduna. Ada Ada ain, dal sama ain sama alif. alif. Ada di halaman berapa? 908.
908 apa 907? 908 menurut saya. Kok di saya 907, Pak? Oh ya. Wah, Ya. salah lihat saya berarti. Saya lihat ya. Betul ya, ya'taduna itu berasal dari kata ada, ya'du ya. Ada di halaman 907, silakan. Ini karena memang harus tahu ya. Pada dibuka kamusnya, ada coba lihat di halaman 907, ada ya'du. Ada, kemudian stripnya domah. Betul enggak? Ya Ustadz. Betul ya? Iya. Halaman 907 ada ya. Itu Duma. Betul. Lari mencongklang. Ya. Menyimpang, larinya menyimpang ya. Agak susah memang. Kata ya'taduna ini apa ya? Filosofinya ini muasalnya agak panjang ya. Nanti kita pelajari di sorob. Jadi gini, kalau mau saya jelaskan, kata ya'taduna itu berasal dari kata ada, ya'du. Kemudian tadi yang Pak Pataka katakan i'tada itu dari ada kemudian i'tada Pataka ya. Ya, ya. Jadi dari sulasi dulu baru sulasi majid. Kalau yang Sulasi mudarat ya. ada itu Sulasi mudarat. ya. Sulasi mazid ya biharfin wahid nanti Sulasi biharfin mazid. ini. Baru nanti ketemu ya'taduna. Itu kalau sudah dari ada ya'du kemudian berubah jadi i'tada ya'tadu. Kita ada ya. Yaqtadu. Coba Bapak Ibu sekalian lihat ke bawahnya dari kata ada di kamus ada nggak i'tada? Di kamus Ada. di bawahnya ada ya'du ada kata i'tada nggak? Bentar, iktada. Nggak ketemu Ustadz. Nggak ketemu ya? Oke. Berarti memang nanti itu ada khusus bab di sorob insya Allah. Baik. Khusus, Terakhir ya. Yaktuluna. Ini sama-sama ya jawab bareng-bareng ya. Lazim atau muta'addi nih yaktuluna? Muta'adi. Tadi. Maklum apa majhul? Maklum. Maklum. Sahih apa mu'tal? Sahih salim. Sahih salim. Oke. Asau ini lazim muta'addi. Muta'adi. Muta'addi. Ada yang lazim? Oke. Maklum atau majhul nih asau? Maklum. Maklum. Sahih apa mu'tal? Mu'tal. Mu'tal apa nih? Nakis. Nakis. Bagus. Kanu tadi udah ya. Ya'taduna ini lazim muta'addi. Lazim. Lazim. Maklum apa majhul? Ya'taduna. Maklum. Maklum. Sahih apa mu'tal? Mu'tal. Nakis. Nakis. Baik ya. Kalau demikian pelajaran kita malam hari ini sudah selesai untuk latihan satu ayat ya dengan mengambil kata kerjanya. Semoga kita bisa memahaminya. Semoga kita bisa terbantu murojaah bab fi'il yang sudah kita pelajari. Insya Allah di pekan depan kita akan masuk ke materi baru yaitu bab isim ya. Jadi bab isim ini nanti lumayan juga panjang ya. Contoh-contohnya nanti saya ambilkan dari Al-Quran. Nanti kalau ada bab fi'ilnya kita akan bahas juga untuk sebagai murojaah. Sebelum ditutup ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan. Ya tanya Ustaz. Silakan. Ada huruf mudharaah. Ya itu gimana itu kok Ustaz selalu menanyakan mengenai ini sahih salim tapi nggak pernah nyinggung ada huruf mudharaah ya atau na. Kalau huruf mudharaah itu kan dia bukan huruf asli fi'il kan, Pak? Kan dia tanda. Oh, tanda aja ya, tanda fi'il ya. Tanda. Dia tanda fi'il bukan huruf asli fi'il kan?
Misalkan kata yaktuluna itu kan dari kotala kan? Ya. Ya, fiil dasarnya kan kotala. Berarti huruf ya-nya kan bukan huruf asli kan? Dia huruf mudharaah sebutnya kan? Tambahan. Ya, berarti Mudharaah. huruf ya-nya nggak dihitung, Pak. Jadi kalau ditanya fiil sahih mu'tal, tanda mudhari, tanda fiil madi nggak usah dihitung ya. Ya. Jadi yang diambil dari kata dasarnya aja fiil madinya. Yaktu dari kotala gitu. Ya. Jadi pahami Pak Taka? Ya. Yang lain ada yang mau sampaikan? Cukup, Ustaz. Ya ada Ustaz. Baik. Kalau tidak ada, kita tutup ya kajian kita malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa dipahami dan teringat kembali apa yang sudah kita pelajari khususnya di bab fiil. Insya Allah pekan depan kita masuk ke bab isim. Semoga kita diberikan panjang umur dan juga kesehatan. Kita bisa belajar lagi di pekan depan. Baik, kita tutup dengan hamdalah, istighfar, majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.